Ada kita baca tadi tentang apa tadi ayat ya. Nah, sebentar kita coba cari tafsirnya. Bagaimana yang lain, Mas Joko? Mas Agus, Izin. Mas Agus saja Ustaz tadi yang respon. Izin ya. Tidak, Insya Allah tidak Ustaz. Coba tadi dibuka ayat 65 atau ayat 65. Dapat? Dapat Ustaz. Bentar. Ayat 65. Ya, coba dibacakan dulu, Mas Ari, coba Mas Ari. Ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya, ayat ini ya menjelaskan tentang tidak bolehnya kita ya menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu sebagai bahan olok-olokan, ya, sebagai bahan olok-olokan. Ayat ini turun ya terhadap kaum muslimin atau sekelompok dari kaum muslimin ya pada saat itu, pada zaman Rasulullah SAW, ada sekelompok orang yang berkata pada perang Tabuk. Jadi pada saat peristiwa perang Tabuk itu ada sekelompok orang yang bersenda gurau atau bercerita, atau ya ketika kita perang kan biasanya ada hal-hal yang bisa membuat kita jadi rileks gitu ya karena ketegangan, maka sekelompok kaum muslimin ya di perang Tabuk itu mereka bercerita sambil bersenda gurau ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, kami tidak melihat ya seperti para qori itu, maksudnya Nabi ya dan para sahabatnya yang paling besar perutnya ya, dan
paling dusta ucapannya. Nah, ini perkataan mereka. Ya, mereka pada saat itu hanya bersenda gurau, ya karena biasalah kalau berperang itu kadang ada hal-hal ketegangan yang kemudian kita bisa kurangi ketegangan tersebut dengan bersenda gurau. Ya, kadang kita kan seperti itu ya. Ketika kita misalkan ada sesuatu pekerjaan yang menegangkan, ya kita perlu refreshing dengan bersenda gurau, ya. Nah, bersenda gurau ini adalah hal yang dibolehkan sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mengolok-olok, ya, mengolok-olok Allah ataupun kitab-kitabnya dan Rasulnya. Kemudian tidak berbohong juga, ya. Bersenda gurau itu kan ada padatnya juga, ya. Bersenda gurau tidak berbohong-bohong. Kemudian tidak juga melakukan perbuatan yang sehingga orang terpengkal-pengkal tertawanya, ya. Iya. Yang sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang banyak tertawa itu akan tumitul qalb, mematikan hati. Ya, orang banyak tertawa itu sebenarnya dari sisi hatinya itu akan mematikan hatinya, ya, sehingga tidak peka terhadap sesuatu yang terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Nah, para sekelompok kaum muslimin ini, ya, dia hanya sekedar bersenda gurau. Ya, dia mengatakan tidaklah para sahabat dan tidaklah para nabi, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah orang yang paling besar perutnya, ya, dan kemudian yang paling dusta ucapannya, ya, dan paling penakut pada saat berperang, ya, dan ejekan-ejekan seperti ini ya semisalnya. Ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkataan mereka, jadi setelah mereka mengatakan seperti itu, terdengar kabar, lalu kemudian sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Ya, meminta maaf kepada Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, la yakulunna innama kunna na'uddu wa nal'ab. Ya, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya, yakni kami hanya mengatakan suatu ucapan yang kami tidak bermaksud, ya, untuk mengatakannya. Ya, kami tidak bermaksud untuk mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala atau membantah dengan menjelaskan ketidakbenaran alasan mereka. Ya, dan mereka membantah, ya, dan menjelaskan klarifikasi, ya, terkait dengan perkataan mereka. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Ya, apakah dengan Allah, ya, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya, la ta'tadziru, dan janganlah dan tidak usahlah kamu meminta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Ya, karena kamu telah kafir sudah kamu beriman. Ya, tentunya karena mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kekufuran. Dan pelakunya orang mengolok-olok Allah dan Rasulnya adalah keluar dari Islam. Ya, karena tentunya pondasi Islam terbangun di atas sikap pengagungan kepada Allah, ya, kepada agama dan Rasulnya. Ya, sementara mengolok-olok sesuatu darinya, ya, mengolok sesuatu darinya sangat bertentangan dan bertabrakan dengan pondasi utama ini. Ya, oleh karena itu, begitu mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta maaf dan dengan ucapan itu, ya, Rasulullah hanya menjawab, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Ya, janganlah kamu, ya, tadi yang kita sebutkan tadi ayatnya, ya, karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan ini bahayanya, ya. Juga perlu mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa kita tidak sembarangan untuk kemudian menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai olok-olokan. Nah, kan kita banyak juga lihat di berbagai komedi itu kadang ada mempelesetkan ayat, ya, mempelesetkan ayat
hanya sekedar untuk membuat orang tertawa, ya, atau bahkan di luar negeri sana mereka sampai kemudian menjadikan olok-olokan Rasulullah SAW dengan membuat karikatur, ya kan, dengan membuat permisalan yang jelek terhadap Rasulullah SAW, dan itu semua adalah bentuk pengolok-olokan. Ya kalau di luar Islam, ya kalau orang yang di luar Islam itu tentu kita tidak menafikan memang orang yang benci terhadap Islam. Ya, akan tetapi ada sebagian kaum muslimin juga yang menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai bahan olok-olokan. Contoh, ya walaupun mereka secara tidak sadar ya, tidak sadar, ya mereka ada sebagian kaum muslim atau bukan sebagian sekte itu yang mengolok-olok Rasulullah SAW sebagai orang yang orang yang suka menikah. Ya, kenapa? Karena istrinya lebih dari 9 misalkan. Ya, sehingga mereka mengatakan dia adalah orang yang hiper nauzubillah min hiper dalam hal bahasa halusnya itu tidak ya suka dengan menikah misalkan seperti itu, ya. Atau bahkan mereka menjadikan olok-olokan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita lihat, ya banyak orang yang komedi-komedian itu yang menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan. Ya, bahan candaan, dan ini adalah dilarang. Ya, sebagaimana yang kita bacakan tadi bahwa ini para sahabat ini yang berperang, ya para sahabat yang berperang yang kemudian mereka hanya bersenda gurau untuk melepaskan lelah atau hanya sekedar untuk menghilangkan ketegangan, lalu kemudian mereka menjadikan candaan bahwa tidaklah Rasulullah SAW atau para sahabatnya adalah orang yang paling dusta dalam ucapannya dan paling takut ketika berperang. Ya, padahal ini ucapannya hanya mereka bersenda gurau. Lalu kemudian mereka minta maaf kepada Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW membacakan ayat tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kad kafartum ba'da iman. Bila Allah Subhanahu wa taala menjawab ya apa yang mereka sebutkan. Oleh karena itu, sekali lagi bercanda itu punya adab-adab, ya punya etika. Dan sekali lagi kita tidak boleh menjadikan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan atau olok-olokan. Ya, termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kadang sebagian kaum muslimin karena tidak mau menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan potong tangan, ya kan, bagi orang yang mencuri yang lewat hudnya, kemudian dirajam bagi orang yang meninggal, ya. Itu banyak sekali kaum muslimin, ya, atau di luar kaum muslimin, misalnya orang-orang liberal, orang-orang pemahaman sekuler, ya, orang yang memutar balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat sekarang ya di medsos dimanapun itu, ada sebagian orang yang mengaku dirinya muslim yang menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang arogan. Ya, agama yang arogan, atau Islam itu adalah agama yang datang yang dibawa oleh orang Arab. Ya, ya. Yang paling sadis itu adalah agama yang arogan. Iya, agama yang arogan. Dan banyak lagi, bahkan ada yang mau merubah hukum Islam. Misalkan hukum Islam itu kan ada pembagian harta warisan ya. Kalau pembagian harta warisan, laki-laki itu dapat harta warisan 2 dari harta warisan, lalu kemudian perempuan itu dapat 1. Lalu mereka mengatakan bahwa ini adalah tidak adil. Seharusnya yang disebut dengan adil itu adalah 1 dan 1. 1 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Ya, dengan seenaknya mereka mengatakan ini adalah hak asasi manusia dan itu adalah emansipasi wanita. Adanya penyamarataan antara laki-laki dan perempuan. Itu mereka gaung-gaungkan, ya. Mereka gaung-gaungkan. Padahal syariat telah membatasi kita dan telah disebutkan dalam nas-nas yang jelas bahwa seperti itu, dengan berbagai hikmah yang kita dapatkan dari penjelasan para ulama kita tentang pembagian warisan tersebut. Dan masih banyak lagi.
Mereka memang sengaja untuk bagaimana menjadikan syariat ini sebagai bahan olok-olokan. Ya, tentunya kita berharap ya karena ketidaktahuan mereka ya, ketidaktahuan mereka. Tetapi ini jelas ya, mereka tahu nasnya, mereka tahu dalilnya, dan sekali lagi ini tidak bisa kita jadikan permainan ya, kita jadi permainan, terlebih lagi yang menyangkut masalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu sekali lagi ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa di dalam hal bersenda gurau itu kita punya adab dan tidak boleh melampaui atau tidak boleh sampai menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai bahan olok-olokan. Ya. Kalau tidak ya maka kita disebutkan ini kada kafartum ba'da imanikum. Ini bukan kita yang menyebutkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya bahwa mereka telah kafir setelah mereka beriman. Ya, setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pelajaran dari ayat yang kita bacakan tadi ya. Ya, semoga ya sekali lagi kita tidak boleh mempermainkan apa yang ada dalam syariat ini dan tidak boleh menjadikan dia bahan olokan. Dan bisa menjadikan bahan olokan. Ya, baik. Kita istirahat sebentar ya. Saya minum dulu. Mas Agus bagaimana di Baratan ini? Mas Agus? Ya Ustaz, di Baratan. Oh, insyaallah. Sinyal bagaimana? Bagus saja suaranya kah? Kenapa? Alhamdulillah bagus ya Ustaz. Ya. Tadi baru selesai makan tadi. Oh, baru sempat. Di sana anu aja ya. Aman aja ya. Alhamdulillah aman aja Ustaz. Corona alhamdulillah enggak sampai sini. Tadi sebenarnya saya mau undang untuk ada kegiatan rihla teman-teman tadi di kebun kilometer berapa ya? 12 apa ya? Kilometer 12 tempatnya owner Labaik Pak Syukur. Saya kira yang batalnya ditutup ya. Ditunda ya. Penutupan jalan. Ya, baik. Kita lanjutkan sedikit materi kita ya sebelum kita mungkin paling bandar kita 15 menit lah ke depan atau 20 menit ya. Kita menyampaikan lanjutan materi kita ya. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu ke teman-teman sekalian, bagaimana tilawahnya hari ini? Ada peningkatan? Bentar, coba saya cek list dulu. Ya, baik. Sekarang sudah tanggal berapa ya? 9 ya? Tanggal 30 ya? 31 ya? 31. Hari ini Pak masih sibuk ya? Pak Rahman dan Pak Dadang nggak pernah hadir ya? Iya, kalau si Rahman masih sakit kayaknya dia. Masalah sakit. Iya. Kalau Pak Dadang nggak tahu. Ada aja ya di puskesmasnya. Kalau ada aja sih Ustaz hadir. Kalau di sakit apa ya Rahman? nggak tahu sakit demam nggak apa kemarin tuh. Lagi dia tuh lagi Isman. Apa itu? Isolasi ya. Oh, ada kontak kah?
Iya Ustaz, kayaknya Kontak di mana di puskesmas ada yang positif? ya dia kan kerjanya kan gitu Ustaz, apa bagian apa Tracking. ya, tracing, swab juga dia. Oh, itu juga swab ya? Di puskesmas itu ada swab ya? Iya Ustaz, itu untuk ya, untuk yang bagian orang-orang yang kontak erat. Ya. Baik, Jumadil sampai di mana bacaannya? Al-Qasas kemarin ya, ayat 50. Sekarang? Al-Ankabut ayat 50. Iya, terus Mas Joko. Surah Yunus Ustaz ayat 30. Oke, baik. Terus Ari. Surah Al-Jasiyah Ustaz. Baru masuk surah Al-Jasiyah. Kapan nih Kari? Tentukan waktunya? Belum Ustaz, belum didapat hari bagusnya. Apa? Belum dikasih informasi kapan hari bagusnya. Oh ya, Masya Allah. Tapi semua hari bagus ya? Iya itu loh Ustaz, saya bilang semua hari bagus. Kenapa lagi cari hari bagus? Gitu. Orang Bugis kayak gitu? Hah? Orang Bugis kah? Lain Ustaz. Orang apa? Jawa. Orang Jawa. Mas Joko kayak lebih paham itu. Secepatnya lebih bagus, Mas. Iya. Karena soalnya kalau ada hari bagus berarti ada hari jelek ya. Padahal semua diciptakan sama ya harinya. Dan hari bagus dan hari jelek. Kalau Jawa tuh weton kayaknya tuh. Iya. Kliwon, Pahing, gitulah. Ngerti lagi aku. Terus Mas Agus sampai di mana? Al-Furqan ayat 11 Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah ada peningkatan semua ya. Saya kira kemarin ini tidak ada yang alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya untuk terus meningkatkan bacaannya. Ya, minimal 1 pekan bisa 1 juz lah. 1 pekan bisa 1 juz atau bisa juga lebih dari itu. Ya, kita mengingatkan bahwa membaca Al-Quran itu tidak ada ruginya ya. Lan tabur, ya tidak ada rugi. Karena setiap yang kita baca tentunya akan mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya. Semua 1 huruf itu akan diganjar 10 kebaikan. Kalau kita bayangkan saja, kita baca bismillah aja, ada 17 huruf di situ, berarti ada 170 kebaikan yang kita dapatkan. Dan kita mungkin karena belum terlihat atau karena kasat tidak terlihat oleh mata kita, maka kita mengatakan ya, mungkin ini tidak bernilai ya, padahal ya itu semua di Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan ya semuanya ya dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karena itu ya selalu semangat untuk membaca ya Al-Qur'an, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai teman ya, teman kita ya, sebagai teman dekat ya, untuk kemudian dijadikan sebagai bacaan setiap harinya, bukan pada saat tertentu saja ya, karena ada sebagian orang itu nanti kalau ada orang meninggal baru baca Al-Qur'an ya, padahal Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia ya, bagi manusia, tentunya petunjuk bagi orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal ya bukan lagi, sudah tidak bisa berlakukan apa-apa ya, hanya menunggu pahala ya dari orang yang menghadiahkan pahala kepada orang tersebut.
Ya, baik. Kita akan lanjutkan sedikit materi kita ya kemarin terkait dengan problematika umat. Ya, problematika umat. Kita sudah sebutkan kemarin tentang apa itu problematika. Siapa yang bisa review apa itu problematika? Siapa yang bisa membacakan ulang atau membacakan pengertian problematika kemarin kita sebutkan? Dan bisa kelihatan enggak ya? Belum ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Ya, problematika apa tuh kemarin? Problematika? Problematika? Makna kepedulian, perhatian setiap muslim masalah-masalah yang dihadapi umat muslim. Problematika adanya perbedaan antara ideal dengan realitas sekarang. Masya Allah. Ya itu. Problem, ya problem ya. Berarti ada masalah ya. Adanya gap atau adanya ketidaksesuaian ya antara realita yang ada, ideal dengan realita. Ya, idealnya dengan ya. Kemudian kita sudah sebutkan kemarin kita bawa terkait dengan problematika umat Islam. Ya, yang pertama adalah Islam di masa Rasulullah SAW idealnya. Ya, salah satu contoh atau salah satu yang menjadikan qudwah kita atau dijadikan qudwah adalah atau kehidupan Islam yang ideal adalah kehidupan di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kehidupan para sahabat, kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat adalah kondisi yang paling ideal saat itu. Ya, di mana kaum muslimin juga perlu untuk mencontoh kondisi ideal tersebut. Ya, yang dimiliki dan dilaksanakan oleh para pendahulu kita atau kita kenal dengan as-salafus saleh. Apa ciri khas atau sifat utama yang dimiliki oleh para sahabat pada zaman dahulu, ya pada zaman dahulu. Ya, coba kita lihat di surah Al-Imran ayat 110 yang kita sudah sebutkan kemarin ya. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Yang pertama adalah umat yang terbaik, khairu ummah. Itu disebutkan di slide-nya ya. Ya, khairu ummah. Ya. Apa yang menjadi sifat utama dari khairu ummah yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah SAW zaman Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu mereka memiliki al-amru bil ma'ruf, yaitu selalu memerintahkan atau menyuruh kepada amar ma'ruf, ya perkara kebaikan, ya. Aktivitas mereka senantiasa dalam koridor untuk beramal ma'ruf nahi munkar, beramal ma'ruf. Itu yang pertama. Ya, ciri sifat yang dimiliki dari khairul ummah yang dimiliki oleh para Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, ya an-nahyu anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran, ya. Bahwa jiwa mereka tidak pernah tenang melihat kemungkaran, ya. Mereka tidak pernah tenang melihat kemungkaran yang ada, ya, pada zaman itu. Ya, kemudian terakhir adalah wa tu'minuna billah. Al-imanu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga sifat inilah yang menjadikan mereka adalah khairu ummah. Menjadikan mereka adalah sebaik-baik umat. Ya, kemudian
yang ideal juga di ya kehidupan ideal pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang kedua adalah ummatan wasato. Jadi panah yang kedua ini ya, panah yang kedua ummatan wasato atau umat tengahan. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 143. Coba uh, Agus yang bacakan dan artinya. Agus. Agus. Suaranya kedengaran? Ya, Ustaz. Coba dibacakan surah Al-Baqarah ayat 143. 143 kah? Ya. 143. Yang wakaza ya, Ustaz? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang terdahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya, baik. Ya, kita ingin menggarisbawahi syahidnya di sini, ya, yang dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ummatan wasata, ya, umat yang adil atau pilihan, yaitu umat yang menjadi saksi, ya, atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini adalah umat yang ideal. Ya, mereka menjadi umat yang wasata, yang pertengahan. Ada beberapa kriteria pertengahan yang disebutkan pada panah di samping itu. Yang pertama adalah bainad dunya wal akhirah. Ya, antara dunia dan akhirat. Mereka pertengahan, ya, pertengahan di antara dua negeri ini, di antara di antara dunia dan akhirat. Dan mereka tidak melebihkan salah satunya. Ya, tidak boleh berat sebelah di antara keduanya, dan ini yang disebutkan dalam surat Al-Qasas. Ada ya Al-Qasas ya? Surat Al-Qasas ayat 77. Coba dibacakan Jumadil. Al-Qasas ayat 77. Ayat yang surah yang ke-28. Sudah dapat? Madil?
surah yang ke-28 Al-Qasas. Al-Qasas ya. 27. Nah, artinya ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtagi fima ataqallahu daral akhir. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ya, maksudnya di akhirat ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia. Nah, ini syahidnya. Ya, ini yang kita garis bawahi bahwa ayat ini ayat ini turun karena ada sebagian sahabat yang mau lebih mengutamakan akhiratnya. Ya, ada orang yang hanya mau menghabiskan waktunya untuk hari akhirat. Ya, hanya mengerjakan amalan persiapan akhirat, lalu kemudian mereka menelantarkan atau tidak mengambil bagian dari dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan ayat ini. Jadi kalau mendahulukan akhirat saja, ya ini kita bisa mengambil pelajaran ya. Kalau mendahulukan akhirat saja atau lebih berat akhirat ya, lebih berat ya kepada kehidupan akhirat saja, Allah Subhanahu wa taala menegur kita, Allah Subhanahu wa taala menegur, dan bagaimana lagi dengan orang yang mendahulukan dunianya. Padahal tentunya kita selalu mengingat bahwa hari akhirat adalah hari yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Ya, walal akhiratu khairu wa abqa. Itu semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan hari akhirat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menegur orang-orang yang kemudian melebih-lebihkan ya dunianya. Dan ini syahidnya ya. Kalau akhirat saja yang orang yang kehidupan dunia yang terbaik, lalu kemudian ada para sahabat yang terlalu berlebihan terhadap akhirat. Ada sebagian yang disebutkan dalam hadis juga, ada yang kemudian mereka tidak mau menikah ya karena takut disibukkan kehidupannya dengan istri dan sebagainya. Dan ada juga yang mau setiap harinya berpuasa, ya disebutkan dalam hadis ya. Kemudian ada sebagian yang mau malamnya dihabiskan untuk bertahajud saja. Lalu kemudian Rasulullah menegur mereka dengan perkataan apakah apakah kamu tidak mencintai sunnahku? Ya, kalau mereka tidak mencintai sunnahku, falaisa minni, mereka bukan termasuk dari golonganku. Ini teguran yang sangat berlebihan terhadap dunia, lalu kemudian mereka melupakan dunianya. Kalau ini saja ya, kalau kehidupan dunia yang kekal yang lebih baik itu Allah Subhanahu wa taala menegur kalau kita berlebihan terhadap akhirat, lalu kemudian kita melupakan dunia, apatah lagi kalau orang yang melebihkan dunianya daripada akhirat. Ya, melebihkan dunianya daripada akhiratnya, maka tentunya ini lebih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
kita hidup ini tidak kekal. Ya, tidak kekal. Dan itu pasti ada balasannya di akhirat kelak. Makanya, ya, dua kelompok juga ini. Ada dua kelompok di dunia ini, ya, yang kemudian berlebihan dari sisi dunia dan akhirat. Ya, kalau kita lihat misalkan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang betul-betul cinta terhadap dunia, ya, sehingga mereka melupakan akhirat mereka. Coba bayangkan mereka itu sampai membunuh nabinya, ya, karena karena rakusnya mereka dengan dunia, ya, atau mereka mengakal-akali syariat, ya, sehingga mereka bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan dunia, ya, dengan mengakal-akali syariat, ya. Misalkan dalam ayat itu ada yang tentang larangan menangkap ikan di hari Sabtu, ya, menangkap ikan di hari Sabtu, lalu mereka mengakal-akali itu. Mereka tidak menangkap ikan, tapi mereka memasang jala di hari Jumat, ya, lalu kemudian nanti mereka ngambil di hari Ahadnya, ya, padahal mereka memasang, dan dia simpan, ya, dia simpan. Nah, itu cara mereka mengakal-akali syariat ini. Nah, beda juga dengan orang yang sangat berlebihan terhadap akhirat, sehingga mereka tidak mau menikah. Misalkan orang-orang yang beragama Nasrani, ya, ada istilahnya kehidupan kependetaan, ya, di mana mereka memang tidak menikah, ya, karena mereka menjadi pelayan Tuhan misalkan, atau rahib-rahib mereka, atau apa ya kalau perempuan itu yang tidak menikah juga itu, nah, tidak menikah karena melayani Tuhan misalkan, menjadi pelayan di gereja dan sebagainya, sehingga mereka tidak menikah. Yang mereka pikirkan hanya akhirat saja atau kehidupan kependetaan. Nah, ini juga tidak ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada prinsip pertengahan antara dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bainal fardi wal mujtama'. Ya, antara material dan spiritual. Ya, mereka pertengahan dalam memperhatikan atau memenuhi unsur material dan spiritual. Ya, hal-hal yang sifatnya fisik, ya, yang sifatnya fisik, dan juga hal-hal yang sifatnya ruhiyah. Lalu kemudian yang ketiga, pertengahan dalam bainal maddi warruhi, ya, bainal fardi wal mujtama'. Sorry, ini yang kedua ini, yang kedua, bainal fardi wal mujtama' adalah antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, ya, antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Nah, kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau di antara contoh yang disebutkan dalam sejarah tentang pola hidup sosial Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW sendiri rela meminjamkan untuk membantu sahabatnya yang kesusahan. Ya, jadi beliau rela meminjamkan sahabatnya yang kesusahan. Demikian pula beliau perhatian terhadap keluarga dan terhadap diri sendiri. Ya, beliau bangun misalkan di tengah malam dan juga kemudian membangunkan keluarganya sampai membangunkan menantunya, ya, Ali bin Abi Thalib. Artinya beliau memiliki jiwa sosial, ya, selain diri sendiri juga dia juga memiliki jiwa sosial. Dia tidak berat hanya untuk kepentingan sendiri, ya, tapi dia juga memiliki sifat sosial, sehingga dia pertengahan antara kehidupan sendiri atau individu dan sosial. Kemudian yang ketiga, bainal maddi warruhi, ya, itu tadi disebutkan, ya, antara material dan spiritual, ya, mereka pertengahan antara aspek fisik dan ruhiyah. Kemudian yang terakhir, bainal firati wat tafrid, ya, tidak berlebihan dan juga tidak memudah-mudahkan. Ya, kita kasih contoh misalkan dalam sifat berinfak, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Furqan itu yang merupakan ciri ibadur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza anfaqa la yusrifu wala yaqturu
wa kana baina dzalika qawama. Ya, ketika misalkan mereka berinfak, mereka tidak berlebihan dan juga tidak menahan. Bentar saya coba cari pastikan ya. Al-Furqan ayat 67. Bentar. Ya. 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ya, di antara mereka secara wajaran ini adalah pertengahan dari sifat boros dan juga sifat kikir. Yang mereka pertengahan. Mereka pertengahan. Itu adalah ciri ummatan wasata. Yang terakhir, ya kita sebutkan bahwa ciri khas mereka yang ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah ummatan wasata, umat yang satu. Ya, banyak dalil-dalilnya ya. Di antaranya adalah surah yang ke-23 ayat yang ke-52. Ya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, ya. Dan tentunya yang dimaksud dengan ayat ya yang ini yang disebutkan ini adalah para sahabat adalah orang yang adalah umat yang solid, ya, umat yang satu. Ya, satu dalam bidang apa? Fil akidah. Ya, satu dalam akidah. Yaitu akidah para sahabat adalah akidah yang satu, yakni akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian satu dalam qiyadah, satu dalam kepemimpinan. Ya, para sahabat ya satu dalam kepemimpinan, yaitu Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian khilafah ini jatuh di zaman Utsman, di zaman Khalifah Utsmaniyah. Ya. Kemudian ummatan wahidan fil jamaah. Ya, fil jamaah. Dalam sisi satu dalam jamaah. Ya, tidak bermunculan jamaah-jamaah. Ya, di mana setiap jamaah itu mereka mengklaim diri mereka yang paling benar. Ya, kalau pada zaman Rasulullah SAW jamaah itu satu, dan mereka kalau kita sampai sekarang ya banyak jamaah dan mereka mengklaim diri mereka yang paling benar dan kemudian menyalahkan orang lain. Itu adalah kondisi yang ideal, ya, kondisi yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam pada hari ini, ya, yaitu tiga tadi ya, khairu ummah, yes, umat yang terbaik, kemudian ummatan wasata, umat yang pertengahan, ya, kemudian ummatan wahidan, umatan yang satu, umat yang satu atau umat yang satu. Ya, itu adalah tiga ciri masyarakat atau umat Islam yang ideal, yang perlu kemudian kita jadikan contoh teladan di kehidupan kita. Nanti kita insya Allah akan membahas itu kali idealnya ya. Bagaimana realitanya sekarang? Bagaimana realitanya kaum muslimin di era sekarang kita ini? Bila dibandingkan dengan kondisi ideal yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang kita sudah bahas. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan ya selanjutnya, insya Allah. Ya. Semua masih on kah? Masih. Masih, Ustaz. Masih, Ustaz.
saya kira itu dulu ya. Nanti kita lanjut pada poin bagaimana realita umat ya kita di zaman sekarang. Ya, kalau sekarang kita sudah bahas tadi idealnya pada zaman Rasulullah SAW, dan sekarang kita mau bandingkan ada tidak problem, ada tidak permasalahan yang dibandingkan dengan permasalahan sekarang, permasalahan itu realita kita di zaman kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan malam Senin yang akan datang. Tetap diingatkan teman-teman, mudah-mudahan mereka masih tetap mau bergabung dengan kita, insya Allah. Saya kira itu mungkin ya. Ada masukan? Ada informasi? Atau sudah ngantuk semua? Ada ya? Ada ya? Saudara. Kalau gitu kita baca doa. Yes. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.